Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala faslun manin taqadha wudu'uhu. Hari Sabtu yang lalu menerangkan tentang perkara yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu. Hari ini menerangkan tentang orang yang batal wudunya, ya. Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Man sapane wong intakodo kang rusak apa wudu'uhu wudune wong haruma mongko haram alai ing atase wong arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara. Jadi pasal hari ini menerangkan tentang orang yang batal wudunya maka haram melakukan 4 hal. Ya. Orang yang batal wudunya haram melakukan 4 hal atau 4 perkara. Jadi kalau ibu-ibu batal wudu, yang tadinya punya wudu tiba-tiba batal, entah batalnya itu karena buang angin atau mungkin BAB atau mungkin kencing atau mungkin kesentuh suami ya kulitnya atau memegang kubul ataupun dubur, baik itu kubul ataupun dubur kita sendiri maupun kubul ataupun dubur anak kita yang sudah balik misalnya, nah itu batal wudunya. Maka ketika ibu-ibu batal wudunya itu haram melakukan salah satu 4 hal ini, atau bisa juga terjadi haram melakukan 4 hal ini. Apa di antara 4 hal tersebut? Yang pertama adalah as-sholatu, suwijiku sholat, yaitu sholat. Jadi orang yang batal wudunya maka haram melakukan sholat. Kalau ini ibu-ibu sekiranya sudah banyak yang paham, ya, banyak yang paham. Akan tetapi yang namanya ngaji juga tidak boleh bosan, ya, tidak boleh bosan. Mana tahu nanti ada yang salah. Contohnya lagi seperti ini. Ketika kita melakukan sholat atau melaksanakan sholat, di pertengahan sholat tiba-tiba batal, ya, batal. Ketika ibu-ibu jamaah ada di tengah, posisi ibu ada di tengah shop, ya, tiba-tiba batal. Entah pas ruku, entah pas sujud, tiba-tiba mengeluarkan angin, ya, atau kentut, walaupun toh tidak keras, atau sedikit saja, atau tipis bahasanya, ya, itu harus dibatalkan sholatnya. Terus ibu-ibu posisinya gimana kalau di tengah-tengah itu? Apa harus nginjak-nginjak orang yang di belakang-belakangnya? Nah itulah makanya. Nah, mundurnya bagaimana? Orang udah di tengah-tengah bingung kita nanti nginjak-nginjak orang sebelah kanan kirinya. Betul ya? Nah ini jangan sampai ketika ibu-ibu itu sholatnya batal di pertengahan melaksanakan sholat, walaupun toh dalam keadaan jamaah, kemudian posisi ada di tengah-tengah shop, terus dipertahankan.
udahlah, mau mundur gak enak aku sama sebelah, sama belakang saya, kan begitu kan? Akhirnya apa? Di tengah-tengah ikut aja orang ruku, imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud sampai selesai. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Walaupun di tengah-tengah pun, ya, itu ketika ibu batal, maka ibu harus mundur, nyari cara bagaimana supaya bisa mundur, entah merepet atau bagaimana lah, ya. Kemudian kalau di belakang kita ada yang pakai sajadah, ya dilangkain sajadahnya, jangan diinjak-injak pula sajadahnya, kan gitu kan. Nah, kita asal main mundur atau main ke belakang, tapi kita terjang aja. Kemudian apa namanya? Kadang orang lagi berdiri berdempet-dempetan dengan sebelahnya, asal ibu apa namanya, ibu singkirkan, nggak boleh, ya. Caranya kalau misalnya ke posisi ada di tengah-tengah, maka ibu bisa berjalan arah ke kiri, ya, atau ke kanan. Di depan orang itu sholat, itu pun harus menunggu kalau posisi orang yang sholat itu dalam keadaan apa namanya, berdiri atau duduk. Jangan ketika orang itu ruku atau sujud. Kalau sujud terus kepala dilangkain semua, nggak kurang ajar gitu. Ini sholat bukan berarti tambah baik, malah tambah malah petaka. Karena apa? Karena ngelangkain kepala orang-orang banyak di belakang kita, ya. Atau misalnya ketika orang itu lagi ruku, pas kita batal langsung, kita kan batal. Jadi kita harus membatalkan sholat kita dong, langsung keluar. Begitu keluar lewat belakang, pas orang-orang di belakang kita lagi ruku, terus kita lewatin gitu aja. Otomatis kan posisi sop yang pertama dengan sop yang kedua, ya, itu kan agak berdempetan. Kalau kita melangkah, kan ketendang-tendang kita, betul nggak Bu? Nah, maka ada cara ketika kita mundur itu mencari cara bagaimana sekiranya jamaah itu tidak terganggu oleh kita, ya. Jadi nunggu nanti ketika mereka itu berdiri atau ketika mereka itu duduk, baik itu duduknya tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, yang penting posisi duduk, ya, intinya tidak mengganggu sholat mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fulan tawaf. Jadi orang yang batal wudunya maka tidak diperbolehkan tawaf. Jadi kalau ibu-ibu besok diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemurahan rezeki, kelapangan rezeki oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah haji, ya, mudah-mudahan saja, amin ya rabbal alamin. Entah kapan, ya kan, nggak tahu juga. Kalau kekuasaan Allah itu melimpah kepada kita, kan kun fayakun, insya Allah bisa. Hari ini nggak bisa kita prediksi kayak gini, mana tahu nanti dapat Lailatul Qadar atau dapat uang 1 M gitu ya, uang makasih maksudnya. Ketika ibu-ibu di Mekah sana melaksanakan tawaf, ibu-ibu batal, ya, maka harus membatalkan tawafnya dan mengambil air wudhu lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wamassul mushafi, lan demek mushaf atau ya udah kita bahasakan ini Jawa kan. Nah, kita kan komitmen dari awal dengan pakai makna Jawa, baru kita translate dengan bahasa Indonesia biar ibu-ibu paham yang tidak orang Jawa. Wamassul mushafi, lan demek mushaf. Yang ketiga adalah haram menyentuh. Demek itu artinya menyentuh. Mushaf itu Al-Quran. Ya, tahu demek Bu? Ibu tahu demek? Tadi sudah saya artikan, menyentuh demek itu. Ya, menyentuh. Ya, menyentuh Al-Quran. Jadi ibu-ibu, nah ini kan biasa yang sangat riskan itu kepada ibu-ibu yang ahli qori atau qori'ah. Ya kan? Pas kebetulan di tengah-tengah majelis taklim, ya, ada salah satu ibu-ibu yang mempunyai tugas untuk membaca Al-Quran, ya. Kemudian pas kebetulan batal, ya, selesai membaca Al-Quran, dia batal, Quran masih ada di depannya, ya, sehingga memegang Al-Quran. Maka
hukum memegang Al-Quran bagi orang yang batal wudhunya itu haram. Ini ingat-ingat. Apalagi nanti kalau ibu tolong bu, ini taruh di situ bu. Sementara ibu yang dimintain tolong itu dalam keadaan tidak punya wudhu. Asal, oh ya taruh aja di meja. Nah ini perilaku atau perbuatan kita yang semacam ini adalah haram. Kita mendapatkan dosa. Nah kalau ibu harus terus terang, kalau ibu mohon maaf bu, aku nggak punya wudhu misalnya. Kan ada itu misalnya pas kita majelis taklim seperti ini kan, kalau ada Bu Mary biasanya di awal pembukaan itu baca Al-Quran ya. Setelah itu kan Quran itu ditaruh tuh, habis itu melaksanakan rutinan ya, dikir biasanya pas lagi acara rehat makan-makan, Quran merasa mengganggu mata kita karena ada di tengah-tengah kita. Akhirnya kita letakkan atau kita taruh di tempat tertentu, sehingga kadang minta tolong sama salah satu jamaah disuruh naruh Al-Qurannya. Itu yang dimintain tolong harus lihat-lihat apakah dia punya wudhu atau tidak. Kalau punya wudhu apakah dia sudah batal atau belum. Ketika sudah batal maka haram hukumnya menyentuh Al-Quran. Menyentuh saja ya, menyentuh saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah wahamluhu lan gowo Al-Quran, gowo mushaf. Ibu tahu gowo? Gowo itu membawa, ya, membawa Al-Quran. Ya, kalau tadi yang ketiga tadi hanya menyentuh saja. Orang yang batal wudhunya haram menyentuh Al-Quran. Orang yang batal wudhunya yang keempat haram membawa Al-Quran. Nah, ini diingat-ingat yang punya Al-Quran di rumah. Nah ini biasanya itu kan kalau di rumah itu pas kita lagi beres-beres ya, asal ambil aja, nggak peduli kita tadi punya wudhu atau tidak. Ya, loh, ini bukan hanya ibu-ibu saja, ini udah umum. Karena apa? Karena Al-Quran itu kadang dianggap hanya buku biasa, kertas biasa. Padahal di dalam Al-Quran itu di sampulnya ini itu biasanya kalau Quran lama itu ada tulisannya di sini tuh. Ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Kan ada di dalam surat Waqiah itu kan. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh menyentuh ini mushaf kecuali dalam keadaan suci. Nah, kalau orang batal wudunya berarti tidak suci. Artinya masih punya hadas kecil dia. Ini hati-hati. Nah, bagaimana menyelamatkan agar kita tidak keteratapan dosa, tidak terdapat dosa ketika kita lagi beres-beres atau bersih-bersih di rumah atau mungkin lagi merapikan sesuatu, di situ kita tidak punya wudhu, mau ngambil air wudhu pun males, ya, mau nggak mau bagaimana Quran ini kita sentuh atau kita bawa, maka bisa disiasati. Boleh disentuh, boleh diambil. Kalau kita tidak punya wudhu, tidak kena dosa dan tidak haram hukumnya, harus memakai alas. Ya, entah ngambil kerudung, entah ngambil kain sapu tangan, atau mungkin ngambil tisu atau bagaimana, diniatin bahwa kita tidak menyentuh Al-Quran, tapi kita menyentuh melalui tisu. Ini cara menyelamatkan. Jadi jangan sembarangan. Nah inilah fungsinya kita ngaji. Ya, fungsinya kita ngaji. Ini yang sudah umum di kalangan masyarakat. Sudah umum. Baik yang biasa ngaji, biasa rutinan majelis-majelis taklim atau majelis-majelis zikir, itu entah sengaja atau mungkin mereka tidak tahu, tapi sudah umum. Ya, yang namanya Al-Quran itu tadi yang saya katakan diibaratkan kayak macam buku biasa. Apalagi kalau kita lihat di majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, ya ibu-ibu kalau menaruh surat Yasin itu kadang sembarangan, ya, kadang sembarangan, asal ditaruh di di lantai gitu saja. Posisinya itu hampir sama dengan pantat kita. Itu tidak mengagungkan daripada asma Allah.
Karena di dalam surat Yasin itu banyak kalimat-kalimat Allah, banyak asma-asma Allah, banyak kalimah-kalimah thayyibah. Harus kita hargai, harus kita hormati, kita harus takzim. Ya, harus kita muliakan. Ya, Bu ya. Jangan kita remehkan, jangan kita sepelekan. Karena itu sangat bermanfaat untuk kita, dan insya Allah itu juga akan mampu menolong kita. Karena itu kita harus tahu, ya, kita harus tahu kalau dalam keadaan kita batal, nggak punya wudhu, jangan meremehkan ketika ada Al-Quran, ya kan? Jangan kita sentuh dan jangan kita bawa. Untuk menyelamatkan itu, maka kita pakai alas, pakai apa, gitu ya, Pak. Jadi diingat-ingat, ya, terutama majelis taklim kita, ya, kalau menaruh surat Yasin itu jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Paling enggak dikasih alas, entah ditaruh di atas aqua. Syukur-syukur kalau di dalam taklim al-muta'allim itu petunjuknya tempatkan yang lebih tinggi daripada posisi duduk kita, kayak seperti ini, ya. Ya seperti ini. Itu apalagi asal taruh. Nah, taruh di atasnya tas. Gitu. Kalau masih di tas kayak begini, itu posisinya masih sama dengan dengan ini kita. Gitu. Dengan pantat kita. Gitu. Ya, Bu ya. Maka harus kita muliakan. Ya. Bayangkan bisa seperti itu. Seperti itu. Jangan sembarangan. Niatnya itu menghormati, menghargai, takdim dengan asma-asma Allah, kalimah-kalimah Allah. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala kuntu lahu syafi'an li ashabi. Barang siapa yang membaca satu ayat, satu huruf daripada Al-Quran dengan benar, maka satu huruf tersebut besok di akhirat akan mampu menolong kita dan saudara-saudara kita atau keluarga kita. Bayangkan, satu huruf saja kita bisa membaca alif, ba dengan benar, ya, maka huruf tersebut besok di akhirat akan menolong kita, akan mensyafaati kita. Dan bukan hanya kita sendiri, ashab, keluarga kita, saudara kita akan ditolongnya. Ini baru satu huruf, sementara di situ ada surat Yasin, ada surat Ar-Rahman juga, ya, ada Al-Waqiah juga, masih ada Rotibut Tahlil, banyak kalimat-kalimat thayyibah yang ada di situ. Jangan samakan Al-Quran itu dengan buku-buku biasa. Kalau ibu naruh buku-buku matematika, kemudian IPA, fisika, biologi, udahlah mau dicampakkan mau apa, nggak masalah. Tapi Quran harus dihargai, ya, harus dihormati. Kadang kalau waktu kita masih di pesantren itu, maaf ibu, kita membawa Al-Quran gini aja nggak boleh, ya, harus begini. Bahasanya apa? Dibopong. Itu aja kalau nggak ditutupin dengan kayak macam sajadah itu masih kurang hormat, ya. Ditutup dengan kain. Bawa kitab saja, kitab kayak gini kalau di pesantren nggak boleh dicengkiwing, apa bahasanya itu, tidak ditenteng, masih juga diginiin, dibopong atau disonggo, apa lagi bahasa Indonesianya apa? Digendong. Kalau digendong itu kan orang Jawa itu di belakang, Bu. Itu. Ya udahlah, pokoknya seperti itulah. Nah ini ya fungsinya dan tujuannya kita ngaji. Makanya ngaji itu penting, ya. Mencari ilmu itu penting, minal mahdi ilal lahdi, mulai kita turun dari ayunan sampai mau masuk ke liang lahat. Karena kalau kita betul-betul memiliki ilmu itu adalah nurun, ilmu itu cahaya. Kalau kita berilmu maka cahaya itu akan menerangin kita, ilmu itu akan menerangin kita. Artinya apa? Ketika kita punya masalah apa, problem apa, maka ilmu itu akan berbicara. Oh ini haram, oh ini tidak boleh, oh ini yang bagus, oh ini syaratnya, oh ini rukunnya. Itu dengan secara otomatis. Makanya jangan terus seolah-olah putus asa, kita sudah tua ngapain ngaji-ngaji segala. Tidak seperti itu, kita punya kewajiban, entah pinter, entah enggak, yang penting mangkat ngaji. Ya, urusan pinter, urusan
Enggak, itu bukan urusan kita. Tapi kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat berkewajiban untuk menuntut ilmu, walaupun toh seminggu sekali. Apa istilahnya gunanya kita wirid, kita zikir, kita sholat, kita ibadah kalau tidak berilmu? Kata Kanjeng Nabi, man amila bila ilmin fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan atau melakukan suatu amal, suatu perbuatan, suatu ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, nggak ngerti ilmunya, batal dan tidaknya nggak ngerti, syarat dan rukunnya juga tidak ngerti, maka amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu sedikit, walaupun itu sebentar, kita sisipkan waktu kita untuk mencari ilmu. Walaupun toh perintangannya sangat besar sekali, apalagi seperti sekarang, udah musimnya demam, musimnya batuk, hujan pula, banjir pula. Wah, ini tantangannya tidak ringan. Enak tidur apa enak ngaji? Tidur. Enak tidur apa enak ngaji? Udah beberapa hari ini panas, saya minta ampun. Nah sekarang hujan ya kan, dingin kayak gini apa nggak enak tidur? Nah, ini kalau kita turutin nafsu kita mesti enak tidur. Tapi inilah tantangan kita untuk mencari ilmu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.